Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hadir pada Harlah NU yang ke-102 atas undangan khusus para pimpinan NU yang menemui beliau langsung di tengah kesibukannya menjalankan tugas kenegaraan. Dalam sambutan di hadapan kaum NU, komunitas Islam terbesar di dunia ini, Prabowo, Presiden ke-8 sekaligus Ketua Umum Gerindra, mengabaikan isi pidato yang sudah dikonsep oleh stafnya. Pada kondisi inilah, secara vulgar kita dapat melihat karakter sebenarnya dari Presiden Prabowo. Ikuti narasi ini sampai selesai, semua sudah kami rangkum untuk politik Indonesia. Dalam politik, setiap pergerakan kecil terselubung rencana yang sulit diterka oleh kompetitornya. Beberapa hari terakhir, pentas politik tanah air semakin riuh. PDIP yang dikabarkan ingin membuka komunikasi dengan Presiden, tetapi nyatanya pertemuan itu tak kunjung terjadi. Apakah ini sinyal ketegasan Prabowo, ataukah tanda bahwa ada pihak yang mulai kehilangan daya tawar? Di tengah dinamika ini, Presiden justru melangkah ke acara Harlah NU. Begitu saya masuk aula ini, saya merasa suatu aura kesejukan, aura kekeluargaan, aura niat baik, aura suasana batin yang penuh perdamaian. Saya merasa nyaman di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Saya merasa nyaman dan aman. Dari sini, ide narasi bermula. Ini adalah sinyal bahwa bersama NU, sang presiden menemukan kenyamanan politik yang sulit didapat di tempat lain. Sementara itu di luar sana, ada pihak yang seakan dibiarkan menggantung. PDIP yang identik dengan warna merah tampak tak mendapat angin. Presiden dengan santai menegaskan, hari ini saya hadir di tengah suasana hijau, bukan karpet merah yang saya injak, tapi karpet hijau. Ini bukan hanya soal dekorasi, tapi juga pesan terselubung. Ada yang masih menunggu perhatian, tetapi Presiden telah memilih jalannya sendiri. Oposisi yang selama ini nyinyir, yang sibuk mencari celah untuk menyerang, kini justru seakan ditinggalkan dalam kebingungan. Mereka ingin menjalin komunikasi, tetapi tangan yang mereka ulurkan seperti tak bersambut. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan negara tak datang begitu saja. Negara yang berhasil harus bekerja keras, berikhtiar keras, sebuah sindiran halus bagi mereka yang hanya pandai mengkritik tanpa solusi. Oposisi selama ini lebih sibuk mencari kesalahan dibandingkan menawarkan jalan keluar. Dan ketika Presiden berbicara soal persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kerjasama, ironi pun terasa. Bagaimana bisa bicara persatuan jika ada pihak yang sejak awal hanya memainkan peran sebagai parasit? Bagaimana bisa bicara kerjasama jika yang dilakukan hanya menciptakan perpecahan? Namun di titik ini, kesabaran pun ada batasnya. Jangan kira kami ini bodoh. Ada yang mengatakan saya ini tolol. Ada yang mengatakan saya bajingan tolol. Presiden menyebutkan langsung bagaimana cemoohan itu datang bertubi-tubi. Tetapi ini bukan keluhan, ini peringatan. Selama 3 bulan pertama, Prabowo memilih bersabar, berharap fitnah itu berhenti dengan sendirinya. Tetapi jika masih ada yang melunjak, maka jangan salahkan jika akhirnya tindakan diambil. Saya akan tindak. Kalimat ini tegas, lugas, tanpa basa-basi. Pesannya jelas, ini bukan era untuk bermain-main.
Pemerintahan butuh soliditas, bukan mereka yang setengah hati. Oposisi boleh berisik, tetapi perubahan tetap akan berjalan. Politik bukan sekadar soal siapa paling lantang bersuara, tetapi siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Prabowo sudah memberi peringatan, sudah bersabar. Tapi kalau masih ada yang merasa kebal dan terus bermain api, maka tinggal tunggu waktunya untuk ditindak. Di sisi lain, mereka yang selama ini nyinyir dan sibuk mencari celah kini justru berada di persimpangan, mau tetap berisik tanpa arah atau akhirnya sadar bahwa roda kekuasaan sudah bergerak ke depan. Satu hal yang pasti, Prabowo tak butuh validasi dari mereka yang selama ini hanya bisa mengkritik. Pemerintahan berjalan, arah sudah ditentukan, dan yang masih sibuk mengomel di belakang tinggal jadi penonton. Terima kasih dan tetap bersama kami untuk berita terupdate, analisis mendalam, dan perspektif baru. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Sampai jumpa dan salam hormat untuk Anda semua.